Pusat Dukungan Anak dan Keluarga menyediakan dukungan langsung secara profesional dan efektif kepada anak-anak yang membutuhkan pengasuhan dan perlindungan, dan mendorong terjadinya perbaikan sistem perlindungan dan pengasuhan anak yang bertumpu pada praktek pekerjaan sosial. Dengan mengedepankan asesmen yang komprehensif, dukungan jangka panjang, pencegahan, prosedur yang standar, sistem regulasi, dan kebijakan yang mendukung. Pusat Dukungan Anak dan Keluarga mengupayakan timbulnya replikasi di berbagai kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Banyak hal yang menyebabkan terjadinya keterpisahan anak dari keluarga, yaitu kemiskinan, keinginan untuk mendapatkan pendidikan, penelantaran anak, kekerasan, bencana alam, dan penyakit atau kematian dari orang tua. Pada tahun 2007, hasil riset dari Save the Children, Kementerian Sosial Republik Indonesia, dan UNICEF pada panti asuhan menunjukkan hanya 6 hingga 10% anak yang tinggal di lembaga tersebut yang benar-benar yatim piatu. Hal ini berarti bahwa 90% anak-anak di panti asuhan masih memiliki keluarga. Save the Children bersama Kementerian Sosial Republik Indonesia membentuk program bernama Pusat Dukungan Anak dan Keluarga sebagai program khusus untuk merespon dan mendukung pengasuhan anak dalam keluarga. Anak memiliki hak mendasar untuk berada dalam pengasuhan keluarga, untuk mendapatkan kasih sayang menuju manusia mandiri melalui pengasuhan keluarga yang baik yang menciptakan keterikatan emosional antara anak dan pengasuhnya. Memberikan anak tempat tinggal untuk jangka panjang, kesejahteraan, keselamatan, dan stabilitas, serta status hukum anak yang jelas. Realita yang terjadi seringkali menempatkan anak-anak pada posisi yang lemah. Hak mereka tercabut, terpisahkan dari tempat di mana mereka seharusnya berada, dan tidak memperoleh pengasuhan dan perlindungan yang seharusnya. Anak-anak di Indonesia, seperti juga anak-anak di seluruh dunia, menghadapi berbagai ancaman seperti kekerasan, eksploitasi, pelecehan, bekerja di bawah umur. Kadang ancaman-ancaman tersebut dan tekanan terhadap keluarga dapat menyebabkan keterpisahan anak dari asuhan keluarga. Keterbatasan terhadap akses sumber daya seringkali memaksa orang tua mengalihkan peran pengasuhan kepada panti. Kendala SDM, kendala finansial, tata kelola yang tidak baik justru menjadikan permasalahan bergulir menjadi semakin rumit. Institusionalisasi bukan solusi. Meskipun panti dapat menyediakan dukungan, panti tidak mampu menggantikan pengasuhan dan perlindungan yang anak terima di keluarga. Situasi ini seringkali menimbulkan problematika baru bagi anak. Karena sejatinya, anak memiliki hak untuk tinggal dengan keluarga mereka. Dan pada akhirnya, anak yang terpaksa terpisah dari pola pengasuhan keluarga seringkali menjadi korban dari kondisi yang memprihatinkan. Ketika cara pandang ini diubah, panti dapat menjalankan kewajibannya sebagai fasilitator dalam mendorong pola pengasuhan anak dalam keluarga. Pusat Dukungan Anak dan Keluarga mendorong penguatan peran panti sebagai bagian aktif dalam mengupayakan anak untuk tumbuh berkembang dalam pengasuhan keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga alternatif. Pusat Dukungan Anak dan Keluarga adalah program hasil kerjasama antara Save the Children dengan Kementerian Sosial Republik Indonesia, di mana dalam prakteknya, Dinas Sosial Provinsi dan Dinas Sosial Kota atau Kabupaten yang mendampingi program tersebut. Dalam pelaksanaannya, Save the Children melalui pekerja sosial yang dibekali dukungan dan asistensi langsung melakukan supervisi sebagai bagian dari program Pusat Dukungan Anak dan Keluarga. Dalam melakukan penanganan kasus, pekerja sosial disupervisi oleh seniornya dan mendapatkan asistensi dari manajer kasus yang bersinergi dengan Dinas Sosial Republik Indonesia. Pekerja sosial Pusat Dukungan Anak dan Keluarga dituntut memiliki pengetahuan dan keahlian dalam penanganan kasus agar kualitas layanan terjamin dengan baik dan optimal dalam melakukan supervisi, komunikasi dan relasi, advokasi,
pencatatan kasus yang standar, dan komprehensif. Melalui tahapan alur manajemen kasus yang terdiri dari identifikasi kasus, asesmen kasus, rencana intervensi, pelaksanaan intervensi, review kasus, evaluasi, pengakhiran kasus. Semua kasus ditangani dan dianalisis melalui pendekatan dan penilaian, deskripsi fisik dan kesehatan klien, deskripsi kondisi emosi dan mental klien, deskripsi kondisi sosial ekonomi keluarga, dan hubungan sosial klien di lingkungannya. Informasi terkait pada aspek budaya dan spiritual klien yang berkontribusi pada masalah dan solusinya. Perencanaan pengasuhan merupakan cara untuk memastikan kelekatan anak dan orang tua, kesejahteraan, keselamatan, permanensi, dan status hukum anak dapat dipastikan dengan baik dan jelas. Setiap kasus dibahas dan dicatat secara intensif dan rahasia melalui proses pertemuan konferensi kasus secara individual, keluarga, masyarakat, dan institusi. Pusat Dukungan Anak dan Keluarga mendukung adanya pengasuhan alternatif berbasis keluarga, baik secara formal dan informal, seperti pengasuhan keluarga inti, pengasuhan kekerabatan, keluarga asuh, keluarga angkat, perwalian, dan di panti asuhan yang terdaftar sebagai pilihan terakhir dan jika diperlukan. Pusat Dukungan Anak dan Keluarga menciptakan keluarga yang mampu memberikan pola pengasuhan yang layak dan sesuai dengan memastikan kualitas kesejahteraan anak, keamanan, pengasuhan permanen, dan kelekatannya kepada keluarga. Mari dukung anak tetap dalam asuhan keluarga.